Saya mau ini dulu kali. Oh, Ya, iya. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat kita semua ya, semoga keberkahan selalu hadir untuk kita. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK 5 Kota Tangerang. Alhamdulillah pada hari ini saya membersamai kalian. Kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana kita bisa mengembangkan lingkungan hijau ya. Nah, apa itu dan bagaimana selanjutnya nanti akan kita bahas di forum ini. Harapannya ke depan adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, saling mendukung dengan lingkungan kita. Sehingga sustainable atau keberlangsungan hidup kita bersinergi dengan lingkungan itu akan berjalan sampai dengan anak cucu kita ke depan. Terima kasih, selamat menyimak. Mungkin nanti harapan ke depan juga kalian akan bisa membuat tulisan atau blog atau apapun itu yang bermanfaat tentang isu-isu lingkungan sehingga akan diangkat menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Selamat menikmati sajian tentang lingkungan hijau, anak-anakku semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Atep untuk memberikan pemaparannya. Ya, terima kasih Bu Rohma, SPD MPD, guru terbaik di SMK 5 Tangerang. Ini anak-anak, mohon kameranya dinyalakan dulu sebentar ya, dipoto dulu. Ya, sayang. Nyalain dulu sayang ya. Kameranya dibuka dulu sebentar. Nah, ya, Apriani, mana Apriani? Ocha, Pramesti, Alika, semuanya ya. Nah, kita masuk YouTube nanti. Ya, yang lain, Apriani, semua dinyalin dulu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, dibuka dulu kameranya, sayang ya. Ya. Ya, dibuka dulu kameranya, Ocha. Ya, Pramesti, Apri. Sakila. Ini kelas berapa, Bu? Ini kelas 10, Pak Tep ini. Kelas 10 ya udah. Nanti mudah-mudahan bisa lanjut semua kuliah ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rahma dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang dan adik-adik sekalian ya. Hari ini kita akan membahas tentang upaya meningkatkan pemahaman generasi muda ya, Kecamatan Pinang. Ini diwakili oleh adik-adik sekalian ya, Kota Tangerang terhadap industri hijau melalui weblog Citarumpedia dan channel YouTube Planet Hijau ya. Dan ini tadi pengantar sudah disampaikan Ibu Rohma dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang dan pematerinya saya dan 2 orang teman saya yang belum hadir hari ini ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini pengertian industri hijau adik-adik ya. Bahwa industri hijau dikenal juga sebagai industri ramah lingkungan ya. Nah, jadi di Tangerang ini, di kota kita ini banyak sekali industri, ada 1000 mungkin ya lebih. Maka dikenal sebagai kota 1000 industri ya. Cuman masalahnya berapa banyak yang ramah lingkungan ya. Dan berapa banyak yang berkelanjutan ya. Jadi memang industri itu harus berkelanjutan supaya bisa menjadi sumber perekonomian yang ada terus-menerus ya. Namun masalahnya juga harus peduli kepada lingkungan. Jadi dalam setiap kegiatan bisnisnya harus mempedulikan kepentingan lingkungan ya adik-adik ya. Dan di sini memang adik-adik harus sadar, menyadari dari sejak muda ya, supaya kota kita tetap ramah lingkungan, supaya kota kita tetap hijau, supaya kota kita tetap dalam kondisi udara yang sehat, air yang bersih, maka kepedulian dari sekarang ya. Nah, disampaikan melalui apa? Bisa melalui media sosial sekarang ya. Tidak harus lewat demo di jalan-jalan ya. Kalau ada waktu ya demo, kalau tidak ada waktu ya harus melalui media sosial ya.
Jadi demo itu ya pilihan kesekian lah. Sekarang bisa lewat medsos, ternyata lebih efektif ya untuk menyadarkan para industriawan yang ada di kota kita. Jadi bagaimana dampak negatif terhadap lingkungan bisa minimalisir ya. Jadi antara lain dengan mengoptimalkan sumber daya alam ya. Kemudian mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini adik-adik ada karakteristik utama industri hijau ya. Yang pertama itu efisiensi sumber daya. Yang kedua teknologi bersih. Kemudian yang ketiga konservasi lingkungan. Keempat pendekatan siklus hidup ya. Yang kelima inovasi dan penelitian. Dan yang berikutnya kesadaran konsumen. Ya, kita perinci satu persatu ya. Menyangkut efisiensi sumber daya, yaitu bahwa industri hijau berfokus pada penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. Misalnya yang bahan bakunya kayu, bagaimana supaya kayu itu di hutan tidak sembarangan ditebangi, ya harus tersedia. Juga yang misalnya bahan bakunya dari peternakan, dari perikanan, dari alam, itu harus dihemat sedemikian rupa, ya. Jadi tetap sumber daya alamnya lebih irit, lebih efisien. Kemudian juga bagaimana limbah dikurangi, ya limbah itu ada limbah pabrik, limbah rumah tangga, ini harus dikurangi sedemikian rupa supaya lingkungan kita tetap sehat, kota kita tetap sehat ya, dan polusi udara juga dikurangi. Kemudian bagaimana energi dihemat ya, jadi energi terus dihemat, listrik terus dijaga pemakaiannya ya, bagaimanapun harus ada penghematan termasuk BBM, bahan bakar minyak yang ada di sepeda motor kita, di mobil kita, ya kalau tidak perlu ya artinya jangan dipakai kemana-mana, jalan kaki saja kalau dekat ya, itu pun kalau penting boleh pakai kendaraan ya, karena menyangkut penggunaan BBM. Jadi harus sesedikit mungkin, ya, termasuk di pabrik bagaimana menggunakan energi sehemat mungkin ya, kemudian teknologinya teknologi bersih, artinya teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, adik-adik, ini adalah teknologi bersih ya. Jadi di sini bagaimana industri hijau mendorong pengembangan dan adopsi teknologi baru yang ramah lingkungan ya. Jadi adik-adik nanti bisa berinovasi di bidang teknologi, misalnya SMK jurusan apa ya, yang ada kaitannya dengan sekarang semua jurusan berkaitan dengan industri ya. Bagaimanapun nanti setelah lulus bisa kuliah, bisa bekerja di industri, industri produksi, industri jasa ya. Tetap sebagai pegawai nanti kita harus menyadari bahwa lingkungan itu penting, industri penting, ekonomi penting, pembangunan penting, lingkungan juga penting ya. Dan di sini harus menggunakan energi terbarukan ya. Kalau sekarang tergantung kepada bahan bakar minyak ya, BBM yang sumbernya dari fosil, minyak bumi, itu sumber dayanya terbatas, nanti harus bagaimana mengembangkan tenaga matahari ya, tenaga surya. Tenaga matahari ada terus ya, di kita itu matahari bersinar 12 jam harus dimanfaatkan untuk listrik ya. Angin juga cukup besar ya, kemudian pengolahan limbah ya, biogas dari kotoran sapi, dari kotoran ternak diolah menjadi biogas untuk listrik misalnya. Mobil listrik juga harus dikembangkan, sekarang sudah mulai beralih dari motor BBM ke motor listrik, dari mobil BBM, mobil bensin ke mobil listrik ya. Kemudian produksi pun harus lebih efisien ya. Nah, adik-adik, yang berikutnya adalah konservasi lingkungan yang ketiga ya. Ini industri hijau ini memperhatikan konservasi lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati ya. Jadi bagaimana pabrik itu harus peduli kepada penghijauan, kepada hutan yang ada di sekitar ya, hutan kota misalnya, taman-taman ya. Jadi setiap pabrik itu ada ruang terbuka hijaunya. Ini aturannya seperti itu. Jadi tidak boleh ruang kosong, sehingga di sini ada penyerapan karbon dioksida yang dilepas oleh corong-corong pabrik misalnya. Juga ada peredaman terhadap kebisingan suara yang disebabkan oleh mesin ya. Kemudian perusahaan dalam industri juga harus mengadopsi praktek pengolahan limbah yang bertanggung jawab ya. Seperti penghijauan, pengendalian erosi, restorasi ekosistem dan sebagainya. Jadi baik pabrik ya, kemudian rumah makan, restoran, semua unit-unit yang ada termasuk rumah tangga harus peduli kepada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab ya. Bagaimana
melakukan daur ulang, memisahkan sampah dan sebagainya. Begitu pula dari pabrik-pabrik ya, bagaimana limbah ini tidak dibuang secara sembarangan. Jadi ada pemanfaatan lebih lanjut ya. Ada daur ulang dan sebagainya. Begitu pula polusi, tidak dilepas sembarangan ke udara, harus ada penyaringan sedemikian rupa, ada filter ya. Ada kalau untuk limbah ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga limbah itu tidak dibuang langsung ke lingkungan, ke sawah, ke sungai, harus diolah dulu ya. Dengan parameter apa, misalnya ada ikan di situ, apakah ikannya masih hidup? Kalau ikannya mati berarti limbahnya masih beracun. Jangan dulu dibuang ke limbah ke lingkungan seperti sawah, sungai dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan siklus hidup. Di sini adalah bagaimana pendekatan siklus hidup ini merupakan prinsip dalam industri hijau. Berarti seluruh siklus hidup produk ya, bagaimana produk dihasilkan, mulai dari perencanaan, perancangan, produksi, penggunaan bahan baku sampai diproduksinya satu barang ya, sampai daur ulang dan pembuangan limbahnya harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Siklus hidup produksinya seperti apa ya? Semua harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada keborosan energi, tidak ada pembuangan limbah, tidak ada pembuangan sampah, atau dikurangi sedemikian rupa ya. Kemudian yang kelima adalah inovasi dan penelitian ya. Industri hijau mendorong inovasi dan penelitian untuk mengembangkan solusi berkelanjutan yang lebih baik, adik-adik ya. Jadi di sini bagaimana adik-adik nanti bisa berperan di dalam melakukan inovasi-inovasi ya. Kreativitas ini banyak anak-anak SMK yang berprestasi di Indonesia ini ya, di berbagai bidang, inovasi di bidang teknologi ini ya, penemuan-penemuan banyak dihasilkan oleh anak-anak SMK termasuk dalam industri hijau, pembuatan aplikasi dan sebagainya ya, sehingga menjadi solusi untuk menegakkan prinsip-prinsip lingkungan ya. Kemudian juga adanya kolaborasi atau kerjasama antara perusahaan dengan lembaga riset, pemerintah ya, untuk mengidentifikasikan dan mengimplementasikan teknologi dan praktek terbaik ya, praktek SMK ya. SMK juga turut berperan misalnya di dalam bagaimana dia menemukan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan ya. Jadi bisa dengan bantuan perusahaan, bantuan lembaga riset ya, lembaga penelitian, bantuan perguruan tinggi, bantuan departemen ristek, departemen pendidikan dan sebagainya ya. Jadi ini adalah bagaimana inovasi dan penelitian ini bisa dilakukan oleh kita semua, bukan oleh perguruan tinggi saja, oleh SMK juga bisa ya. Bagaimana menemukan teknologi-teknologi terkini ya, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini adalah kesadaran konsumen ya. Nah ini ada gambarnya konsumen ya. Ada belanja dengan keluarga di supermarket misalnya ya. Nah ini harus peduli mana nih produk yang ramah lingkungan, mana yang dalam proses produksinya merusak lingkungan ya. Jadi ada konsumen ini bisa menekan produsen supaya lebih peduli kepada lingkungan, isu lingkungannya bagaimana ya, harus sadar semuanya ya. Kita beli barang, nah barang ini diproduksi apakah tidak merusak lingkungan misalnya ya. Kalau merusak jangan dibeli, diboikot ya. Nah, biasanya kalau di Eropa sudah demikian ya. Nah, di Indonesia pun sudah mulai barang-barang yang proses produksinya merusak lingkungan, ini akan diboikot ya. Kemudian konsumen cenderung memilih produk dan layanan yang memiliki jejak lingkungan yang lebih kecil, artinya yang tidak merusak lingkungan ya. Dan mau tidak mau perusahaan pun ya harus ikut kemauan konsumen ya, sehingga bisnisnya bisa peduli lingkungan, industrinya lebih hijau dan lebih berkelanjutan ya, ya. Kemudian sebagai penutup di sini dari pemaparan mengenai pengenalan industri hijau ini adalah bagaimana kalau industri hijau diterapkan maka akan menghasilkan beberapa keuntungan ya. Yang pertama pengurangan emisi gas rumah kaca ya seperti CO2 dan sebagainya ya. Udara kita sudah tercemar dari pabrik, dari rumah, dari kendaraan ya, dari mana-mana ya. Dari tambang, dari pembakaran hutan. Nah, kalau industri hijau diterapkan, maka sebagian emisi gas rumah kaca akan dikurangi. Kemudian penghematan energi, jelas ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa industri hijau mengedepankan tentang bagaimana menggunakan energi-energi terbarukan, energi-energi alternatif ya, selain energi bahan bakar minyak yang cadangannya semakin berkurang.
Kemudian perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, jelas ya, hutan dilindungi, ya, tanah dilindungi, ya, udara dilindungi karena industri hijau diterapkan. Kemudian lapangan kerja baru, ya, karena nanti industri hijau akan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, ya, termasuk lulusan-lulusan SMK yang punya latar belakang, pengetahuan, keterampilan mengenai industri hijau. Kemudian meningkatkan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan, ya. Jadi ekonomi akan membaik, jadi nanti akan dari industri hijau akan tumbuh menjadi ekonomi hijau, ya. Dalam hal ini pemerintah, perusahaan dan masyarakat perlu bekerja sama, ya, untuk memajukan industri hijau, mendorong perubahan menuju model bisnis yang berkelanjutan, ya. Jadi bukan hanya perusahaan saja, masyarakat peduli, pemerintah peduli, ya. Jadi ini masa depan diharapkan lebih baik dengan dikembangkannya industri hijau, ya. Nah, itu saja mungkin mengenai industri hijau, ya, yang nanti akan dikembangkan lebih lanjut mengenai industri hijau ini melalui web Citarumpedia dan juga Planet Hijau TV, ya. Nanti Anda bisa belajar membuat konten-konten video mengenai lingkungan, juga artikel-artikel mengenai lingkungan dengan dukungan kedua media ini, ya. Itu saja mungkin Ibu Rahma, ya, dan adik-adik sekalian, ya, yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu Bu, ya, sebentar Bu. Ya, ada yang nanya, silakan adik-adik. Jadi tolong nanti daftar hadirnya, ya. Nah, daftar hadirnya nama, alamat, ya, kemudian sekolah, ya, kelas berapa, ya. Ada pertanyaan adik-adik, silakan. Ya, cukup mungkin Bu, ya. Ya, cukup Bu, ya. Ya, terima kasih adik-adik, terima kasih Bu Rahma, ya. Mungkin nanti bisa lanjut dengan bagaimana cara membuat konten-konten YouTube, ya, khusus mengenai lingkungan, ya, melalui Planet Hijau TV, dan artikel lingkungan mengenai industri hijau dan sebagainya melalui Citarumpedia, nanti juga akan dikembangkan menjadi Cisadanepedia. Terima kasih Bu, hatur nuhun Bu. Enggak. Ya, terima kasih. Ya. Ada kata penutupnya Bu, silakan. Enggak, ya. Coba sebelum ditutup kita buka dulu kameranya semua biar kita Ya. foto bersama, ya, bahwa Ya. di SMK 5 ini peduli dengan industri hijau. Kenapa SMK itu kemudian isunya kita angkat ke SMK? Karena kebanyakan SMK itu nanti ke dunia kerja. Kebetulan yang sekarang mengikuti ini adalah jurusan manajemen pelayanan bisnis. Bagaimana kalian mempunyai sebuah bisnis yang menjadi industri hijau. Bukan hanya memikirkan seberapa banyak benefit yang kalian dapatkan atau keuntungan, tapi bagaimana juga memikirkan keberlangsungan lingkungan di sekitar. Nah, ini keren ini, sesuai dengan jurusan kita, dan juga pelajarannya juga sama. Oke, anak-anak hebat. Ini di hari terakhir sekolah ini Pak Atep, habis bagi rapot, ya. Iya. Tolong ini nanti akan daftar namanya nanti karena akan mendapat sertifikat dari Universitas Mercubuana, ya. Jadi ya, dapat sertifikat dari Mercu, ya. Jadi tolong tulis nama yang lengkap. Ya. Kelas dan alamat. Alamat ya, lengkap. kita foto bersama, coba tolong dibuka dulu bersama. kameranya semua. Ocha, silakan Ocha. Ya semuanya. Anissa, mana Anissa? Kita buka dulu yuk. Mega. Nah, Masya Allah. Apri, silakan dibuka. Buka Ca. Mega. Ya. Nah, Apri, silakan. Siswi semua Bu, ya, pesertanya, ya. Iya, Syakila. Ya, silakan dibuka dulu, kita foto bersama dulu, ya. Ya. Ya, semoga ini akan menjadi agen-agen industri hijau, ya, Pak Atep, ya. Ya, dibuatkan grupnya aja Bu, yang ini Bu. Dibuatkan grup WA-nya, nanti saya share untuk pelatihan berikutnya mungkin nanti. Baik, nanti ini akan menjadi apa ya? Kalian jadi sesuatu yang bermanfaat untuk jurusan kita, ya, manajemen pelayanan bisnis. Gitu. Termasuk nanti pelatihan apa YouTube sama blog gitu, web, ya, nanti kita ya. Mantap gitu. Ya, dibuat ini WA. Ya, baik, sudah dipoto sudah? Sudah dipoto belum? 1, 2, 3, cekrek. Ya.
Terima kasih ya untuk waktunya sore ini, Pak Atep. Terima kasih ilmunya. Ya, Bu. Terima kasih Ya. anak-anak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendapatkan ilmu. Semoga menjadi renungan buat kita semua dalam bersinergi dengan lingkungan. Terima kasih. Selamat berlibur. Ya. Terima kasih tim Mercu Buana ya atas Terima kasih, ilmunya. Bu. Saya Ade, terima kasih ya. dari Dibuat N25 WA-nya jangan mengucapkan lupa ya terima kasih. WA-nya. Iya. Ya, nanti di share grupnya ya. Iya, iya. Makasih Pak Atep, dari saya Bu. cukup ya. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jalan, Bu. Mau pulang. Ya. Iya. Terima kasih semuanya ya. Nanti Ya, kita lanjut di mari. grup ya. Ya. Ya Pak Atep pamit. Ya, mari. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.